Selamat malam guys, malam hari ini aku akan explore di Balai Kambang Resto. Ini dunianya ikan laut maupun ikan tawar. Seperti apa? Ikuti ya, gas! Kota Solo bangkit, Solo merakyat. Selamat datang di channelku, Peter Sahabat Kamu. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Kali ini aku ada di kotaku sendiri, di kota Solo, dan aku pergi ke sebuah tempat yang layak dieksplor. Namanya Pasar Ikan Balai Kambang. Untuk datang ke sini harus jam 7 malam karena memang secara serentak dibuka mulai jam 7 malam. Pasar ikan ini sendiri itu sudah diprakarsai oleh Wali Kota Jokowi pada saat itu, tahun 2012, tetapi tidak terlalu berjalan mulus cita-citanya, dan kembali dibangkitkan pada 3 Februari 2021. Maka terwujudlah cita-cita dari Presiden Jokowi. Walau beroperasi pada malam hari, tetapi antusias warga masyarakat Solo selalu tinggi dalam mencari ikan di pasar ikan ini. Karena ikan yang dijual di sini pun cukup beragam, mulai dari hasil laut maupun ikan air tawar ada di sini. Kebanyakan lapak tutup pada pukul 12 malam. Awalnya ini dari 11 pedagang dari Pasar Nusukan. Sekarang ada 38 pedagang dari berbagai daerah yang menawarkan pusat grosir ikan yang lengkap dan murah. Banyak pengunjung yang selalu jujuk ke Pasar Ikan Balai Kambang ini untuk berburu ikan segar karena harganya dinilai lebih murah ketimbang di pasaran. Beragam jenis ikan air laut maupun tawar ada di pasar ini, mulai dari gurita, udang, cumi, kepiting, bakau, baby hiu, emas belanak, pari, patin, gurami, nila, pari bandeng, tongkol, dan lain sebagainya, dan dijamin kualitas ikan yang segar. Berdasarkan hasil survei, di pasar ini bisa menghabiskan 30 ton ikan segar dijual di pasar ini setiap harinya. Wow, sangat mendongkrak perekonomian di kota Solo. Pengelola ikan berani mendatangkan pedagang ikan kakap langsung dari asalnya, seperti dari Pantura, Jepara, Rembang, Demak, Kendal, Gresik, Lamongan, hingga Banyuwangi dan Pacitan. Harga di pasar ikan Balai Kambang pasti lebih ringan dibanding dengan harga di pasaran. Sebut saja untuk udang mulai dari harga Rp60.000 sampai Rp100.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan patin itu dari Rp18.000 sampai Rp20.000. Seperti ikan kakap merah itu per kilonya adalah Rp60.000, sedangkan kakap putih Rp55.000 per kilogram. Dan masih banyak lagi harga-harga yang ada di sini, yang pasti bervariatif. Di sini kita juga bisa melihat aksi para pedagang menggelontorkan ikan dari mobil menjadi tontonan yang menarik. Dan akan langsung diserbu untuk pembeli eceran maupun untuk grosiran. Nah guys, yang menarik di pasar ikan ini kita bisa menyaksikan bongkar dari truk pengangkut ikan itu sendiri, bagaimana bok-bok ikan itu diturunkan menjadi sebuah pemandangan tersendiri ya. Seperti yang aku lihat saat ini ada bok warna kuning yang itu berisi tontonan ikan yang dijajar dan diturunkan. Setelah dibuka maka akan ditaruh di sebuah karpet biru gitu dan tinggal ditata oleh pedagangnya. Para pembeli siap menyerbu sesuai dengan keinginannya di pasar ini. Setelah siap dibeli, maka para pedagang juga bisa membawanya ada di Resto Balai Kambang ini. Maka ada jasa membersihkan ikan ataupun memasak ikannya. Ada beberapa mas-mas yang sudah siap menerima setiap ikan-ikan yang kita store. Tinggal kita pilih, kalau kita bersihkan itu akan disayat lalu dibuang kotorannya. Setelah itu baru kita akan bawa pulang. Di sini juga disediakan untuk makan di tempat seperti goreng kering, bakar, asam manis, dan lain sebagainya. Itu akan kita bisa nikmati ada di Balai Kambang Resto.
Kali ini aku akan mencoba beberapa menu untuk kita bisa nikmati ada di Balai Kambang Resto. Caranya, langsung saja masuk di restonya. Dari pasar ikan iki akan masuk ke dalam. Di situ sudah ada tulisan selamat datang di Balai Kambang Resto Solo. Di sini kita akan mendapatkan suasana romantis karena bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi di sini berasa ada di warung apung. Dan kita juga bisa menemukan beberapa menu spesial yang sehat dan bergizi tentunya, karena berasal dari protein hewani, terutama untuk ikan dan hasil laut. Balai Kambang Resto merupakan restoran dengan konsep alam yang menyajikan menu olahan seafood dan masakan Indonesia yang sehat dan nikmat. Ciri dari Balai Kambang Resto ini sebuah tempat yang ada gazebo-gazebo dan jembatan yang berasa di atas air. Jadi tempatnya di sini seperti kita berapung di atas air. Apalagi kalau malam hari ada beberapa pendopo atau gazebo kecil yang ada di sini, kita bisa duduk bersama dengan keluarga karena tempatnya cukup luas. Untuk gazebonya itu sekitar 4-5 meteran persegi. Jalan untuk menuju gazebo-gazebo juga cukup luas, apalagi kalau malam hari, lampu-lampu di sini sangat indah dan bisa dijadikan spot untuk foto. Beberapa tanaman-tanaman yang hijau di antara sela-sela lampu yang menjadi penerang itu menyuguhkan sebuah pemandangan yang nyentrik asik, apalagi ditambah dengan bunga-bunga yang masih mekar di malam hari. Walau tidak terang sepenuhnya, di sini masih cukup bisa dimengerti bagaimana keindahan. Dan kita juga bisa menemukan beberapa spot ya, tamannya ini bisa untuk berfoto bersama. Tempatnya di sini cukup luas, bisa digunakan sebanyak-banyaknya orang ya, dan itu bisa ada di gazebo ataupun di meja makan di depan, ataupun mau memilih lesehan ada di belakang. Tempat-tempat yang sudah disediakan. Di sini pelayan-pelayannya cukup ramah dan mengerti dan memahami, memberitahu tentang keberadaan resto di tempat ini. Aku berusaha untuk keliling dari Balai Kambang Resto ini. Ternyata memang gazebo-nya itu berjajar-jajar sesuai dengan nama-nama kota yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Wah, keren sekali ya. Rasa nasionalisme dan juga mengangkat kebudayaan daerah yang bersifat nasional ada di sini. Tempat ini juga bisa digunakan dengan berbagai acara spesial seperti jamu makan bersama dengan kolega kerja ataupun acara ulang tahun juga bisa diadakan di tempat ini. Ada yang indoor maupun outdoor. Resto dengan suasana taman air di tengah kota Solo. Yang menarik lagi ya guys dari tempat biasa-biasanya adalah di tempat ini itu tumbuh tanaman teratai. Kebetulan ini teratai jenis teratai merah. Tanaman ini akan mekar ketika malam hari dan mulai menutup bunganya ketika siang mulai datang. Tanaman teratai ini bisa tumbuh dimanapun termasuk di air yang kotor, tetapi tetap menghasilkan bunga-bunga yang sangat indah. Wah, memang enak ya di resto Balai Kambang ini. Tempatnya bisa kita milih sendiri ataupun untuk reservasi terlebih dahulu. Apalagi kalau cuaca cerah dan tidak hari weekend, tetapi hari weekday. Itu sedikit lengang. Jadi sesuai dengan kemauan kita mau duduk dimanapun. Dan makanan di sini juga diyakini 100% halal. Resto Balai Kambang ini bukan hanya sekedar menyajikan
soal menu makanan saja, tetapi sekaligus sebagai tempat untuk refreshing, bahkan untuk menenangkan diri dikala ingin melihat berbagai jenis ikan dan suasana malam yang semilir. Selain selesehan, di depan juga ada meja dan kursi sebagai tempat duduk. Suasana akan lebih tenang dan hening karena gazebo satu dan gazebo lainnya itu tidak dekat, alias jaraknya sangat cukup jauh, sehingga kita bisa dengan leluasa untuk makan maupun untuk rapat di sini. Baik kawan, sebelum makanan datang, kita bisa lihat di beberapa sudut yang menawarkan untuk bisa diabadikan, baik dalam bentuk foto maupun video di tempat ini. Yang suka narsis ataupun selfie, swafoto, ini menjadi sangat lengkap. Oke, makanan sudah datang, saatnya kita santap. Kawan, itulah tadi perjalananku dalam explore ada di Pasar Ikan Balekambang. Jangan lupa untuk menyaksikan video-video lainnya di channelku ini. Siapa tahu bisa berbagi cerita atau jalan bersama. Dari Pasar Ikan aku ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.